channel yang memberi pencerahan tentang tentang berkait semua tentang kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas WA dari teman kita Bapak Abu Bakar di Denpasar, Bali. Beliau menceritakan bahwa beliau punya pinjaman sekian miliar gitu ya, tapi baru menunggak sekitar 2 bulan saja. Dari pernyataan beliau, saya menilai bisnis beliau sebenarnya masih baik-baik saja. Tapi keadaan menunggak itu lebih kepada perasaan beliau yang merasa berdosa karena terlibat dengan dosa riba. Dan saya rasa beliau juga sebenarnya sudah cukup ilmu untuk bagaimana mengatasi kredit macetnya tersebut. Sehingga WA beliau itu lebih banyak kepada untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan adalah benar adanya langkahnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, memang ketika kita mulai menunggak ya, apapun alasannya, baik disengaja maupun tidak disengaja, tentu yang Bapak Ibu harus lakukan adalah eh, mengkomunikasikannya ya, agar apa yang terjadi dengan Bapak Ibu itu diketahui oleh pihak bank. Ini kalau kita lembaga keuangannya bank misalnya. Jadi gini, setiap bank itu memahami dari setiap kredit yang mereka cairkan itu mengandung resiko macet. Nah, tidak setiap kredit macet harus berakhir dengan lelang. Enggak setiap kredit macet itu harus dilelang. Banyak yang sampai berpuluh-puluh tahun bahkan tidak dilelang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tentu bank punya pertimbangan, bank punya kriteria. Makanya kenapa bank itu punya yang namanya divisi kredit macet. Mereka yang akan menata kerjakan, memilah-milah kredit macet yang dianggap sebagai bagian dari resiko bisnis atau kredit macet yang memang harus penyelesaiannya melalui saluran hukum, yaitu lelang. Nah, bagaimana agar Bapak Ibu dalam keadaan kredit macet tersebut, ini kita mempersepsikan kredit macetnya itu baru ya, baru mulai macet di 1, 2, 3 bulan pertama. Karena itu yang paling masa-masa paling berat. Karena tekanannya berat, intimidasinya berat, dan penagihannya itu intens. Nah, yang paling penting kalau Bapak Ibu misalnya kasusnya seperti Pak Abu Bakar ini, beliau dalam tanda kutip sengaja menunggak karena beliau sedang merencanakan bagaimana beliau bisa melunasi hutangnya sesegera mungkin, mengakhiri ribanya agar tidak berlarut-larut dengan cara menjual aset. Kalau ambil dari modal usaha, kelihatannya beliau merasa eh, kalau diambil untuk melunasi modalnya habis. Jadi dia berusaha menjual aset. Nah, menjual aset tentu nggak mudah, tentu makan waktu. Nah, yang dilakukan apa? Nah, begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misalnya sudah mengalami kendala dalam mengangsur, sebenarnya kemarin-kemarin masih bisa ngangsur, tapi terasa berat untuk memenuhi kewajiban angsuran bulanan itu butuh effort besar. Butuh misalnya menambah waktu kerja, menambah pemasaran, menambah penghasilan misalnya. Tidak cukup dari hasil usaha itu saja. Nah, itu menandakan bahwa hasil usaha sebenarnya tidak lagi mampu untuk mengangsur. Karena harusnya, idealnya, pinjaman yang sehat itu, hasil usaha yang untuk mengangsur itu hanya sekian persen dari 100% penghasilan. Jadi makanya kenapa biasanya bank itu akan memberi kredit dengan
penghasilan yang minimalnya yang diambil untuk mengangsur tuh maksimal 30% saja. Yang 70% nggak diambil gitu karena dianggap 70% itu untuk biaya biaya kehidupan, biaya operasional dan sebagainya. Jadi hanya 30%. Makanya kalau usaha Anda sehat, dari 100% penghasilan yang Bapak Ibu dapatkan, untuk mengangsur itu hanya sekitar 30% saja. Jadi tidak mengalami kendala, tidak mengalami kerepotan, tidak mengalami berat gitu. Tapi kalau untuk bisa mengangsur, walaupun akhirnya bisa terbayar, tapi Bapak Ibu harus mengeluarkan effort lebih besar, misalnya harus ketika akhir bulan harus jual aset atau harus pinjam buat nambahin angsur, ataupun mungkin harus menjual dagangan dengan harga lebih murah agar dapat fresh money, itu menandakan kemampuan mengangsur Anda itu sudah bermasalah. Dalam kondisi seperti itu, belum menunggak, tapi sudah gejala berat, itu arahnya adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu harus dengan surat menyurat, bukan dengan cuman lisan kepada petugas yang ada di lapangan, bukan. Mengkomunikasikan dengan surat menyurat. Jadi buat surat tertulis. Ini belum menunggak loh ya, belum menunggak, tapi Bapak Ibu sudah merasakan gejala angsurannya berat. Nah, itu bikin surat yang menceritakan bahwa akhir-akhir ini, sejak 2 bulan terakhir ini atau 3 bulan terakhir ini, kami mengangsurnya itu mengalami kendala. Sekalipun kami bisa memenuhi kewajiban bulanan kami, tapi ada kendala yang sedang kami hadapi. Misalnya, ini harus dijelaskan secara teknis ya. Harus dijelaskan secara teknis. Misalnya gini, ada kendala dalam kesulitan mendapatkan bahan baku. Ada kendala kesulitan dalam pemasaran. Atau juga ada kendala misalnya adanya produk kompetitor yang kualitasnya jauh lebih baik atau setidaknya sama, tapi harganya jauh lebih murah misalnya. Atau adanya kebijakan pemerintah yang membuka keran impor sehingga produk sejenis itu membanjiri pasar. Itu jelaskan alasan-alasan teknis yang membuat Bapak Ibu itu usahanya terkendala, terganggu, mengakibatkan marketnya terganggu, mengakibatkan omsetnya menurun, bahkan mengakibatkan banyaknya piutang tidak tertagih. Ini kan saling berhubungan ya, efek karambol kayak gitu. Nah, dikomunikasikan, walaupun belum menunggak ya, supaya apa? Pihak manajemen bank menangkap sinyal bahwa bisnis Bapak Ibu sedang bermasalah. Nanti jadi dipantau, mereka akan mungkin intensitas kunjungan akan lebih sering. Itu kan biasanya kan bank itu yang diperhatikan itu kredit macet ya. Kalau kredit lancar itu biasanya intensitas kunjungannya mungkin hanya sebulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali gitu. Nah ini biar mereka mempunyai concern ke kita lebih besar. Itu tujuannya apa? Supaya mereka punya atensi ke kita. Justru harus seperti itu. Makanya saya sering menyalahkan Bapak Ibu yang kreditnya macet malah susah ditemuin, malah kabur, malah WA nggak dibalas, itu salah. Wong justru malah kalau dalam kondisi belum macet tapi masih udah ada kendala aja, justru mengkomunikasikannya dengan surat ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mengkomunikasinya dengan baik, maka setiap kali ada perkembangan pun selalu dikomunikasikan. Misalnya tadi, surat pertama menceritakan tentang keadaannya, permasalahan yang sedang dihadapi. Jangan lupa, kenapa harus bersurat? Karena kalau dengan bersurat, surat Bapak Ibu itu akan didokumentasikan, diarsip di berkas pinjamannya Ibu. Nah, tiap nasabah kan punya berkas pinjaman masing-masing ya.
yang berisikan fotokopi sertifikat jaminan, berisi fotokopi perjanjian kredit, semua dokumen-dokumen berkaitan kredit Bapak Ibu itu ada di berkas itu. Nah, kalau Bapak Ibu kirim surat, suratnya akan dimasukkan di situ, diarsip di situ. Sehingga siapapun petugas yang baru ketika buka berkas Bapak Ibu akan membaca isi surat itu. Sehingga setiap petugas yang baru ataupun pimpinan yang baru ataupun bagian kredit macet yang pegang berkas Bapak Ibu langsung mempunyai gambaran siapa Anda, siapa Bapak Ibu. Jadi bukan cuma data statistiknya aja yang dia pegang, bukan cuma form-form dokumen-dokumen aja, tapi ada dokumen surat menyurat yang menggambarkan tentang siapa Anda. Nah, kalau kemudian akhirnya kreditnya macet, akhirnya tidak bisa bayar, Bapak Ibu juga bersurat lagi tentang skenario penyelesaiannya. What's next? Apa nih berikutnya yang sedang Anda lakukan? Kemarin Anda sudah menyampaikan permasalahannya yang sedang dihadapi dan akhirnya betulan terjadi tunggakan. Jadi ada benang merah, oh yang disampaikan ini beneran akhirnya berimbas pada nggak bisa ngangsur. Nah, berikutnya Bapak Ibu membuat surat untuk mengkomunikasikan apa yang sedang Anda rencanakan berkaitan dengan kredit macet tersebut agar mungkin lancar kembali atau mungkin untuk melunasi gitu. Nah, komunikasi yang berikutnya itu berisi tentang rencana, tentang perkembangan yang kemarin dihadapi dan sudah diusahakan mencari solusinya, dan apa yang sekarang terjadi dengan yang kemarin, sekarang apa yang terjadi. Itu dikomunikasikan lagi. Supaya apa? Supaya pihak bank tahu, oh Anda itu bukan orang yang tanpa solusi, bukan orang yang tanpa perencanaan yang matang gitu. Jadi bank nangkep gitu ya. Dengan mengkomunikasikan juga membuat petugas di lapangan itu berhati-hati ya, nggak semena-mena, nggak semaunya gitu. Jadi sekarang berseliweran berita di medsos ya, petugas bank yang pasang stiker, bahkan beberapa waktu lalu di Ponorogo Jawa Timur ya, ada bank yang digugat oleh nasabahnya 50 miliar gara-gara dia pasang stiker gitu. Nah, ini juga akibat apa? Akibat nasabah debitur itu tidak punya bargaining. Tidak menunjukkan bahwa dia itu paham dengan hubungan keperdataan ini. Ingat ya Bapak Ibu, hutang piutang yang Bapak Ibu lakukan dengan bank itu adalah hubungan kesetaraan, ya, hubungan keperdataan yang setara. Bank butuh nasabah karena bank hidup dari jualan duit. Nasabah butuh bank karena untuk menambah modal usaha. Jadi konsepnya bukan seorang majikan yang ngutangin ke karyawan, ngutangin ke burunya, ngutangin ke anak buahnya, bukan. Yang bisa semena-mena karena derajatnya lebih tinggi, enggak seperti itu. Jadi sama-sama membutuhkan. Nah, kalau Bapak Ibu dikit-dikit bersurat, orang yang di lapangan juga nggak berani semena-mena, nggak akan memperlakukan Bapak Ibu semaunya. Gitu. Makanya saya kemarin bilang bahwa penempelan stiker itu kan mereka mendasarkan pada hak publikasi. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Hak publikasi itu adalah bila mereka sedang dalam keadaan mau melelang aset, sudah ada pengumuman lelangnya resmi dari KPKNL, sudah ada tanggalnya, jamnya. Nah, mereka mempublikasikan ke masyarakat umum dengan maksud agar banyak yang tahu dan ada yang minat. Karena seperti itu. Kalau hak publikasi yang dimaksud itu bukan masang stiker, itu namanya hak mempermalukan, itu tidak boleh. Makanya Bapak Ibu berhak melarang, berhak menolak. Jadi kalau ada statement, kadang-kadang orang bank bilang, kami punya hak publikasi yang sudah ditandatangani dalam perjanjian kredit. Itu kan pihak banknya jawab gitu ya, hak jawab mereka kepada wartawan.
Enggak seperti itu. Itu publikasi yang disalahgunakan. Nah, kembali ke masalah Pak Abu Bakar. Kalau beliau membangun persepsinya baik, mengkomunikasikannya baik, maka bank juga akan menganggap Bapak Abu Bakar ini sebagai nasabah yang macetnya bagian dari resiko bisnis. Gitu. Tadi pertama mengkomunikasikan ya. Yang kedua membangun persepsi. Membangun persepsi itu ada benang merah dengan mengkomunikasikan. Membangun persepsi adalah membangun pemahaman siapa Bapak Ibu di depan bank. Membangun pemahaman bahwa Bapak Ibu itu orang yang serius pengen menyelesaikan kredit macetnya. Tanpa harus ditekan, tanpa harus diancam, tanpa harus diintimidasi. Jadi tolak semua bentuk intimidasi. Tolak bentuk semua bentuk tekanan. Kalau bank bilang mau melelang dan sebagainya, Pak, Bu, nggak usah bilang lelang. Saya tahu resiko itu. Tanpa harus ditakut-takutin, tanpa Anda harus bilang lelang, saya setiap malam mikirin bagaimana solusinya. Jadi kalau Anda datang ke sini cuma mau menakut-nakutin, nggak usah ke sini. Anda punya hak untuk melelang. Tanpa harus menakut-nakuti, Anda bisa lelang. Yang saya butuhkan adalah bagaimana masukan dari Anda agar saya punya solusi yang baik dan win-win solution gitu. Saya juga pengen utang saya cepat lunas. Saya juga pengen nggak mau berlarut-larut. Mungkin Anda stres terhadap kredit macet yang saya alami itu hanya di kantor. Ketika Anda ditegur pimpinan karena nasabahnya, binaan Anda banyak yang macet. Anda hanya stres di kantor. Ketika Anda pulang ketemu anak istri, sudah lupa. Keluar kantor aja sudah lupa. Tapi Anda datang seperti itu membuat saya berhari-hari mikir, nggak enak makan, nggak bisa tidur. Jadi percayalah, saya lebih berat bebannya daripada Anda gitu. Jadi jangan ditambah ruwet, jangan ditambah parah dengan ancaman gitu. Ayo carikan solusi. Ini problem kita bersama loh. Jawab seperti itu. Bahwa ini problem kita bersama. Ketika Bapak Ibu berhasil membangun persepsi, mengkomunikasikannya, yang ditawarkan bank adalah restrukturisasi. Itu pertanda bahwa Bapak Ibu membangun persepsi, membangun komunikasinya berhasil. Makanya resolusinya yang keluar adalah penawaran restrukturisasi. Jadi restrukturisasi itu nggak usah diminta, pasti akan ditawarkan. Jadi nggak perlu Bapak Ibu minta restruk. Ada yang pernah WA saya kreditnya udah macet, saya nggak mampu ngangsur, saya minta restruk nggak dikasih gitu. Ya nggak dikasih karena dianggap belum perlu, karena Anda yang minta. Biar aja mereka yang menawarkan. Ketika Anda semakin macet itu pasti akan ada tawaran restrukturisasi. Jadi tidak selamanya kredit macet itu harus berujung dengan lelang. Banyak kredit macet yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun nggak dilelang. Banyak. Nah, kenapa seperti itu? Karena bank menyadari bahwa yang namanya kredit macet itu bagian dari resiko bisnisnya dia. Nah, makanya kenapa bank itu membuat yang namanya divisi kredit macet, divisi yang khusus untuk menangani kredit macet, yang akan memilah-milah apakah ini bagian dari risiko bisnis atau bukan risiko bisnis. Nah, kalau yang bukan risiko bisnis, nanti biasanya penyelesaiannya adalah melalui lelang gitu, menyegerakan melelang. Tapi kalau yang bagian dari risiko bisnis, mereka akan menawarkan restrukturisasi. Bahkan di konten saya yang lalu, Ibu Ida dari Serang Banten itu direstrukturisasi berkali-kali. Itu pertanda bahwa bank itu baik, bank itu membantu. Menganggap Ibu Ida sebenarnya orang yang bertanggung jawab, dia kooperatif, dia serius memikirkan menyelesaikan kreditnya, sehingga dia diberikan restrukturisasi
restrukturisasi berkali-kali. Nah, itu ya. Jadi membangun persepsi, membangun komunikasi itu akan menghasilkan resolusi yang namanya restrukturisasi. Nah, bagaimana kalau ternyata di lapangan kondisinya intimidasi, tekanan, pressure-nya tuh kuat gitu. Memang gini Bapak Ibu, ada tipikal-tipikal orang lapangan yang datang, nagih, kalem, tidak mengintimidasi, ya biasa-biasa aja karena dia menyadari bahwa tugasnya menagih. Kalau intimidasi itu cuma bagian dari cara agar orang yang ditagih bayar. Tapi bisa jadi orang yang ditagih bukan karena mengabaikan, bukan karena nggak serius untuk mencari uang untuk bayar, tapi memang kondisi yang belum memungkinkan gitu. Makanya ada tipe orang yang di lapangan yang nagihnya nggak mengintimidasi gitu. Tapi lebih banyak yang mengintimidasi. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami hubungan keberdataan dengan bank adalah hubungan yang setara, yang saling membutuhkan, bukan seperti hubungan majikan dengan bawahan, maka Bapak Ibu berhak menolak. Kalau ada intimidasi, tolak. Nggak usah seperti itu. Saya lebih pusing daripada Anda. Gitu. Saya lebih terbebani daripada Anda. Anda pulang, ketemu anak istri udah lupa. Kalau saya mungkin setelah Anda pulang dari sini, saya berhari-hari stresnya nggak sembuh-sembuh. Nggak doyan makan, nggak bisa tidur gitu. Lebih pusing saya daripada Anda. Jadi langsung ditolak intimidasinya. Bapak Ibu jangan diem, tolak intimidasi. Termasuk pasang stiker itu tolak. Karena Bapak Ibu berhak menolak. Gitu. Yang mereka lakukan itu karena di tempat lain tidak ada penolakan sehingga mereka berulang. Coba sekarang ya ada gugatan dan di mana-mana kemudian meniru, melakukan penolakan dan menggugat. Pasti bank akan mengkoreksi, tidak akan melakukan cara seperti itu lagi. Cara seperti itu terjadi karena apa? Tidak ada penolakan. Tidak ada gugatan seperti di Ponorogo. Sehingga akhirnya menjadi kebiasaan, ditiru. Bahkan di bank lain pun melakukan seperti itu. Bahkan sekarang dimasukkan di klausula perjanjian kredit. Kan aneh itu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada tekanan, intimidasi, tolak. Karena sebenarnya kita punya hak yang sama dalam hal ini. Punya hak dan kewajiban yang sama, bank berhak untuk menagih, kita juga berhak untuk menolak cara-cara intimidasi. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah kalau sudah membangun komunikasi dan membangun persepsi yang baik, Bapak Ibu juga harus punya punya rencana yang jelas. Ya, misalnya menjual aset, ya segera jual aset, jangan sampai keburu mereka memutuskan untuk lelang. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat buat Bapak Abu Bakar. Lanjutkan, Anda sudah berhasil bangun komunikasi yang baik, tapi saya juga ingatkan, jual asetnya bukan dalam kondisi nggak butuh duit, karena Anda lebih baik melunasi sendiri daripada dilelang. Jadi kalau perlu harganya jangan pakai harga pasar. Turunkan sedikit, yang penting jadi duit, lunasi hutangnya. Kalau udah bisa lunasi hutangnya, Anda bisa fokus ibadah lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.